Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Niken Ayu Kuslampari, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Tegalrejo 01, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27003253077. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada kelas 6 dengan materi definisi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Sekarang ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siaga, kepada guru raja, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud nasionalisme dan cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Mas Ihsan, bisa dipimpin lagi. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya, karena hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam, maka kita akan membaca satu surat terlebih dahulu, yaitu surat Al-Kafirun. Semuanya sudah hafal? Sudah ya. Kita akan membaca, diawali dengan ta'awuz dan diakhiri dengan tasdik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, supaya pagi ini kita lebih semangat, maka kita akan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah semuanya sudah semangat. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Sebelumnya kita sudah belajar tentang skenario bermain peran, menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Bagaimana adab meminta maaf yang baik dan benar. Sekarang kita ke bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Adakah yang tahu apa itu maksudnya halal dan haram? Ada yang tahu? Apa? Yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Ya, apa? Apa ini? Oh iya, betul sekali. Kalau halal itu boleh dilakukan, kalau haram itu dilarang atau tidak boleh dilakukan.
Sebelum kita memasuki materi, mari kita melihat video terlebih dahulu. Nah, ini kita akan menebak hewan yang halal atau haram selama 5 detik. Hewan yang Pertama ya, Marsha, halal atau haram? Beruang. Oke, kita tunggu ya 5 detik. Kamu jawabnya apa tadi? Haram, ya betul. Yang kedua Najwa, bebek bagaimana? Bebek halal ya, coba kita lihat. Ya betul sekali, bebek halal. Burung elang, Mas Azil, bagaimana Mas Azil? Burung elang haram? Ya, betul sekali, haram. Kita akan memasuki materi hukum halal dan haram. Di semester 1 ini, hukum halal dan haram ada pada bab 4. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran. Dari mempelajari hukum halal dan haram, kita akan dapat menjelaskan definisi halal dan haram, menyebutkan dasar hukum halal dan haram, memberikan contoh makanan dan minuman yang halal atau yang haram, serta menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Tahu nggak makanan dan minuman apa yang haram? Apa Mas Alex? Ya, minuman keras yang beralkohol, betul. Apa Mbak Aini? Daging babi nggak boleh. Terus apalagi Mbak Yumna? Daging anjing, betul. Apalagi Mas Azil? Hewan pemangsa predator, betul. Apalagi? Tikus. Ya, tadi dari melihat tayangan video tadi kita jadi banyak belajar hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Selain hewan tersebut, yang makanan yang mengandung minyak babi, itu yang minyaknya pakai minyak babi, itu juga tidak boleh untuk dimakan karena kita sebagai umat muslim. Selanjutnya, coba kita baca bersama-sama definisi halal. Secara bahasa, halal berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hala yang artinya diizinkan, diperbolehkan, tidak dilarang. Sedangkan secara istilah, halal adalah diizinkan dalam melakukan perbuatan sesuai akal dan syariat. Contoh makanan halal itu nasi yang kita makan setiap hari, nasi, ikan, semua jenis ikan, terus buah, susu, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging unta yang disembelih sesuai syariat Islam. Selanjutnya, definisi haram. Haram secara bahasa, kata haram berasal dari kata haroma yang artinya larangan. Larangan itu tidak diperbolehkan. Nah, dasar hukum halal dan haram itu apa saja? Ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, kemudian ijtihad para ulama. Nah, ini yang Al-Quran. Ada pada surat Al-Maidah ayat 87. Ciri-ciri makanan dan minuman halal tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi tadi, darah, bangkai, dan alkohol. Tidak ada minyak babi. Kemudian diolah dengan cara yang sesuai syariat Islam, diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari apa? Kalau haram itu dari apa? Mencuri, merampas, merampok, dan lain-lain. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal, hikmahnya itu apa? Mas Azil yang keras, 1.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu untuk kesehatan jiwa dan ketakwaan kepada Allah itu akan baik, memelihara kesucian jiwa, terus menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita tidak kotor, tidak terkontaminasi. Ini ada 16 anak, berarti 44 ya. Mbak Yumna, Mbak Rina, Mbak Nilsa, Mbak Zahra. Nanti mejanya dihadapkan ke sana ya. Terus ini berempat, bisa langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Sekarang Bu Guru akan membagikan tugas kelompok. Karena kita belajar dengan menggunakan PBL atau Problem Based Learning, maka kita akan memecahkan masalah. Ada yang mendapatkan tugas studi kasus, 2 nanti berbeda soalnya, dan menjelaskan mengapa makanan ini halal ataupun haram. Nanti dicari keterangan atau penjelasannya, begitu ya. Lah, sikap kamu bagaimana? Bagaimana seharusnya sikap kamu? Berarti kan nggak boleh ini. Dita diajak Santi membeli makanan ringan di warung. Ini daging apa? Tomat. Ini kok apa? Udah, siap? Udah ya? Oke, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Berarti pertama dari studi kasus dulu ya. Kelompok rahim. Kelompok rahim yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ayam goreng, nasi, juga minuman beralkohol. Bagaimana seharusnya sikap kamu sebagai seorang muslim jika berada pada situasi seperti Rinto tersebut? Rinto menolak untuk meminum minuman beralkohol dan memakan makanan yang halal seperti ayam goreng dan nasi. Dua, apakah seorang muslim boleh meminum minuman beralkohol? Tidak boleh, karena di Islam minuman beralkohol haram bagi umat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Kenapa ayam goreng tidak haram? Karena belinya sesuai syariat Islam. Suatu hari, Dita diajak Santi membeli makanan ringan di warung. Santi melihat gulali yang tidak ada label halal dan keterangan apapun pada kemasannya. Sedangkan di sebelahnya ada permen yang sudah jelas halal. Santi menyuruh Dita untuk mengambil gulali yang sama dengannya karena harganya murah. Apakah kasus tersebut termasuk halal atau haram? Jawabannya? 1. Haram karena gulali tidak ada keterangan halalnya, sedangkan permennya ada label halalnya. Apa dampak mengkonsumsi makanan haram? Melanggar aturan Allah SWT, mendapatkan dosa, tubuh menjadi terasa sakit, doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT, dan bisa menjauhkan diri dari Allah SWT. Daging busuk haram karena di dalamnya dan luarnya terdapat belatung sehingga tidak dapat dikonsumsi. Alkohol haram karena mengandung zat yang memabukkan. Tepuk tangan untuk kelompok Rahman. Bagus, semuanya sudah
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik dan benar. Sekarang ada tugas untuk mengerjakan penilaian. Ini penilaian mandiri, Bu Guru bagikan. Ya. Ya. Bisa ya. Oke. Saged nggih, pinter. Sudah selesai ya? Sudah. Semuanya sudah selesai? Oke, bisa dikumpulkan. Ya. Sudah ya semuanya sudah? Ya, Mas Bagas, Mas Azil. Oke, sudah semuanya ya. Nah, sekarang duduk di tempatnya masing-masing, kita akan merefleksi berkelompok. Jadi tadi tugas kelompok dan tugas mandiri yang sudah kalian kerjakan, kita refleksikan. Apakah kelompok kalian sudah memahami materi halal dan haram hari ini atau belum? Ini dikerjakan dengan cara mencentang. Udah ya? Ya, bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan, oke. Dari soal-soal refleksi tadi, kalian sudah bisa menentukan halal dan haram. Kalau kita membeli camilan, makanan ringan, itu harus melihat label apa? Label halalnya, ada BPOM-nya. Terus, kalau minuman yang halal itu yang bagaimana? Ya, air putih, es teh jus, tidak mengandung apa? Alkohol. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan belajar tentang zat-zat apa saja yang akan mempengaruhi halal dan haramnya suatu makanan atau minuman, serta penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Bagaimana, semuanya sudah paham? Sebelum Bu Guru tutup, kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.